Dede Iskandar SAG, Ustadz Ahmad Kosasi, kemudian orang tua kita Ustadz Haji Said, juga yang sama-sama kita hormati Bapak RW, Bapak RT, serta pengurus Masjid Al-Hikmah dan para bapak, ibu, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua masih dapat berkumpul, berjumpa dan bersua di tempat ini. Pertama dalam rangka silaturahim, yang kedua adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu melakukan sholat subuh berjamaah diiringi dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita pelajari, kita bahas pada pagi hari ini ada manfaatnya dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, tadi mohon maaf datangnya agak lambat, sahurnya hampir kesiangan. Soalnya malamnya tempur dulu. Belum mandi, belum apa, jadi ribet. Nah, ini diajarin loh ini. Saya ngeliat ke belakang nyari yang muda kagak ada ya. Oh no, di belakang lah. Ya Allah, ini ngaji emang kalau majlis taklim ibu-ibu mah yang udah nenek-nenek dulu ya. Sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah ibn Amr anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah. Yaqulu as-siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwati bin nahari fasyafi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil laili fasyafi'ni fihi fayushaffa'ani. Rawahu Ahmad bisanadin sahihin. Pada pagi hari ini saya menyampaikan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait adalah dengan fadluhus siyam, yaitu adalah keutamaan puasa bulan Ramadan. Setiap puasa itu pasti mempunyai keutamaan. Tapi puasa bulan Ramadan adalah berbeda dengan puasa-puasa yang lain. Makanya ada banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan tersebut. Yang sering kita baca itu kan ada hadis yang berbunyi begini. Man fariha bidukhuli Ramadan harrama
harramallahu jasadahu 'alan nar. Ya. Itu sering kita dengar tuh. Bahkan sering juga kita ungkapkan. Itu kalau kita lihat dalam sebuah keterangan dalam pengantar dari sejarah ilmu hadis atau di dalam kitab Rijalul Hadis, hadis itu kategorinya hadis maudhu, bukan hadis dhaif, hadis maudhu. Hadis maudhu itu ya hadis palsu. Karena sanadnya nggak jelas, perawinya juga nggak jelas, matanya juga kan masih bisa didiskusikan. Man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang gembira dengan datangnya puasa bulan Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran, diharamkan jasadnya masuk neraka. Nah kalau begitu kan enak ya, nggak usah puasa udah, gembira aja begitu datang. Udah pasti ya gembira aja, Ramadan datang gembira, nggak usah puasa. Ya, insya Allah bisa terhindar dari api neraka. Nah itu isinya aja masih bisa diperdebatkan. Nah makanya hadis itu nggak bisa tuh dijadikan hujah, nggak bisa dijadikan landasan hukum ketika kita menjelaskan tentang keutamaan puasa bulan Ramadan. Ya, coba lihat di dalam Google, limbah Google itu, keterangan-keterangan hadis itu. Kalau nggak mau baca kitabnya, itu ada itu. Para ulama menjelaskan tentang hadis. Makanya hati-hati kita ketika menyampaikan hadis. Ya. Harus hati-hati, dilihat benar bagaimana sanadnya, bagaimana perawi. Biar nanti apa yang kita sampaikan itu adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah sekarang yang kita sampaikan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr. Abdullah ibnu Amr itu adalah sahabat Rasulullah. Tapi kalau dilihat urutan hafalan hadisnya, Abdullah ibnu Amr adalah yang paling bontok dari sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi kan zaman Rasulullah itu, sahabat itu ada peringkatnya. Siapa yang paling banyak hafal hadisnya itu ada peringkatnya kalau kita lihat di dalam kitab Rijalul Hadis. Peringkat yang pertama, sahabat yang paling banyak hafal hadis dan meriwayatkan hadis namanya Abu Hurairah. Kenal Abu Hurairah? Nah ketemu? Ya kagak pernah ketemu. Bagaimana mau ketemu kita dia zaman Rasulullah hidup, kita mau zaman Belanda. Kadang-kadang sesudah Belanda. Jadi Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak hafal hadis dan meriwayatkan hadis di antara sahabat-sahabat yang lain. Abu Hurairah itu hafal hadisnya kurang lebih atau hadis yang diriwayatkan adalah 5.374 hadis. Banyak nggak tuh? Agak sombong dia banyak hafal hadis itu. Nggak kayak ente, hafal hadis 2 udah belagu. Gaya buat dah. Sorbannya udah kayak apa namanya ini, udang-udang udah kayak tampal hebat. Ya. Gamisnya pengen ngengser. Padahal hadisnya cuma 2. Itu yang pertama adalah Abu Hurairah. Setelah Abu Hurairah ada sahabat yang kedua namanya Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar kurang lebih adalah 2.630 hadis.
Yang ketiga adalah Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik ini adalah anak asuhnya Rasulullah. Dia hafal hadisnya kurang lebih adalah 2.275 hadis. Hadis yang diriwayatkan. Nah, kemudian yang keempat itu istrinya Rasulullah. Namanya Aisyah. Itu kurang lebih 2.210 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Berikutnya ada lagi sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas itu Abdullah Ibnu Abbas kurang lebih adalah 1.660 hadis. Setelah Ibnu Abbas ada lagi Jabir Ibnu Abdullah 1.574 hadis. Kemudian ada lagi setelah itu ya Abu Sa'id Al-Khudri ya 1.170 hadis. Nah, yang terakhir baru ini nih. Ini yang sekarang nih. Ya, yang sekarang namanya Abdullah Ibnu Amr. Itu paling dikit dapatnya. Makanya kalau Bapak lihat di YouTube ada orang yang ngaku hafal hadis sampai 1 juta hadis, bohong. Jangan dipercaya. Ya. Orang nih ngaku hafal hadis 1 juta hadis, 2 juta hadis, sampai 10 juta hadis, itu bohong. Kenapa? Apalagi dia hidup pada masa tabi'in. Hidup setelah tabi'in. Nah, istrinya Rasulullah aja Aisyah hafalnya cuma 2.000. Yang tidur bareng, ngapain bareng ya? Tidurnya bareng, ngapain bareng, makan bareng, apalagi sih nggak sampai 1 juta. Jadi jangan dipercaya tuh kalau ada orang yang mengaku hafal hadis 1 juta sampai 2 juta sampai 3 juta, itu nggak ada. Dalam kitab-kitab hadis kita tidak dapatkan sahabat yang menghafal hadis sampai meriwayatkan hadis adalah 1. Paling banyak itu tadi tuh. Siapa tadi paling banyak tuh? Siapa paling banyak tadi tuh yang nomor 1? Abu Hurairah. Ya, lebaran masih lama dipikirinnya kan ya. Ini ditanya belum sampai. Si lama lebaran lah. Jadi nggak ada. Nah, ini adalah Abdullah Ibnu Amr. Dia itu hafal hadis adalah 1.100 lebih sedikit. Tetapi beliau ini adalah sikoh. Sikoh itu artinya dia itu adalah hafalannya kuat. Termasuk juga Abdullah Ibnu Amr itu jujur, adil. Jadi kalau ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia catat apa adanya itu, kagak ditambahin, kagak dikurangin. Apa ada itu namanya jujur. Makanya dia ada buku catatannya tuh. Kalau kita kan buku catatan namanya diari ya. Diari apa Pak? Ya? PRT apa namanya? Ente dulu kan suka nulis tuh waktu zaman pacaran di situ. Kata-katanya. Itu disebut adalah as-shadiqah, ya, catatan-catatan hadis yang ditulis oleh Abdullah Ibnu Amr, namanya as-shadiqah, buku harian. Hadis-hadis Rasulullah. Walaupun dia hafal sedikit hadisnya, hadis yang diriwayatkan sedikit, tapi Abdullah Ibnu Amr itu teliti, dia catat. Nah, kemudian isi hadisnya bagaimana? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Ini keutamaan puasa bulan Ramadan, ya. Pak, kalau yang Romana duduk udah miring-miring selonjuran aja nggak apa-apa.
Ya, selonjoran sambil nyender kayak kenapa-napa. Nyantai aja kita ngajinya ya. Ya mengorok juga nggak apa-apa. Ya Bu ya. Jadi nggak usah terlalu tegang, pokoknya ya mau selonjoran. Kan kita udah banyak yang tua nih, yang romana kakinya nggak bisa dibawa besi lah udah. Ya, boleh udah selonjoran nggak apa, nah udah orang tua ya kita maklumin aja. Hah? Hah? Ini mau biar tua kuat terus. Hah? Iya biar tua kuat, dikasih satu lagi gue masih mau kuat ya. Ini ada yang menambah emang, menambah istri. Ya paling yang rada berani Pak RT kali ya. RT sini mah RW cemen Pak. Kagak ada yang berani. Ya termasuk saya kecemen. Takut tidur di emperan musola. Nah ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asyamu wal Quran. Puasa Ramadan yang kita lakukan dan Al-Quran yang kita baca, kita pahami maknanya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata Rasulullah, yashfa'an, dia akan mampu memberikan syafaat, mampu memberikan pertolongan. Kepada siapa? Lil abdi, kepada seorang hamba. Siapa hamba yang ditolong nanti oleh puasa itu? Yaitu adalah orang mukmin, orang muslim. Kapan pertolongan itu diberikan oleh puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini? Yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Jadi nanti Bu, nih puasa yang kita lakukan sekarang sama Al-Quran yang kita baca malam hari, pagi hari, siang hari, kan gitu ya. Apalagi sampai 3 kali khotam di bulan Ramadan ini. Nanti dia akan memberikan syafaat. Puasa kita, Al-Quran yang kita bacakan akan memberikan syafaat, pertolongan kepada kita pada hari kiamat. Enak nggak Bu? Hah? Nah timbul kan pertanyaan, puasa yang bagaimana yang bisa memberikan pertolongan kepada kita? Ya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan tuh, puasa yang bisa memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dan kaum mukminin imanan wahtisaban. Puasa yang dilakukan dengan penuh keimanan. Ini kita yakin puasa itu adalah perintah Allah. Karena ada dalam Al-Quran. Kita yakin bahwa puasa itu adalah untuk Allah. Itu namanya keimanan. Kemudian yang kedua adalah wahtisaban. Lakukan puasa itu dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Kita lakukan puasa Ramadan itu ya bukan karena untuk diet. Kan ada yang puasanya niatnya diet nih Ramadan. Ya, nggak boleh tuh. Kalau niatnya untuk diet bukan karena Allah, maka puasanya nggak bisa memberikan pertolongan. Atau misalnya puasa nih di bulan Ramadan, ya takut sama mertua, karena mertuanya ustaz, mertuanya kiai, gitu ya. Jadi puasanya itu takut puasa terpaksa namanya. Ya. Atau dia malu, nah itu kan bukan karena Allah, tidak ikhlas. Nah puasa yang begitu nggak bisa memberikan pertolongan pada hari kiamat. Nah yang ketiga, puasa yang bisa memberikan pertolongan diantaranya adalah al-imsaku anil muftirat. Puasa yang dapat mencegah dari segala hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa bulan Ramadan. Kan yang membatalkan puasa itu ada dua, Bu.
Ya Bu, satu adalah puasa itu sendiri, yang ketiga adalah pahala puasa. Yang membatalkan puasanya sendiri, misalnya kita muntah siang hari dengan sengaja, batal puasa kita. Ya. Kemudian kita makan minum siang hari dengan sengaja, batal puasa kita. Kita menggauli istri kita siang hari dengan sengaja, batal puasa kita. Ya. Nah pertanyaannya bagaimana kalau lupa? Bu, Bu, siang hari lupa main sama suami, bagaimana tuh? Batal enggak? Ya nenek-nenek semua tanya ini ribut jawaban. Batal ya? Ya batal. Kalau sengaja, kalau lupa enggak Bu? Lupa enggak, orang lupa. Makanya dalam kitab Fathul Qorib dikatakan tuh, al-jima'u nasiyan kal akli wasyurbi nasiyan. Orang yang lupa bersetubuh sama hukumnya adalah lupa makan dan minum. Jadi kagak batal. Ada nggak yang lupa Bu? Hah? Begitu udah di tengah jalan ingat, astagfirullah Bu, kita ini lagi puasa. Kata ibunya, lanjut. Lah istri suaminya mau ada bego juga. Oke. Itu kalau begitu batal. Tapi kalau ingat kemudian dilepas nggak batal. Ya. Makanya hati-hati. Kita harus mampu menjaga itu. Jangan sampai terjadi. Terus ada yang membatalkan pahala puasa. Apa yang membatalkan pahala puasa? Bohong sama anak, bohong sama istri. Itu dosanya apa namanya? Nggak dapat apa-apa itu kita puasa tuh. Ini biasanya orang yang sering bohong kan istrinya 2. Hah? Iya, yang repot itu Bu. Istrinya 2 tuh banyak bohong. Ada nggak sini? Nggak ada. Kalau dia bohong di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan nggak dapat apa-apa. Cuma lapar dan haus doang. Ya ibu-ibu juga begitu kalau ada yang nagih tukang kredit datang, nggak usah bohong Bu. Ini kadang-kadang bilang sama cucunya, nanti kalau ada mbak-mbak itu datang bilang ya, nenek lagi kagak ada di rumah, begitu. Padahal ada di rumah, bohong. Ya. Kalau itu dilakukan di bulan Ramadan, puasanya nggak dapat apa-apa, hanya mendapat lapar dan haus, itu disebut batal pahala puasa. Terus ngapain lagi? Nyeritain kejelekan orang lain. Kan ada orang yang hidupnya kayaknya kagak nyaman kalau kagak nyeritain tetangganya. Ya, hidup kayaknya kagak enak kalau nggak nyeritain tetangganya. Ya. Nah ini kalau terus dilakukan, ini kan namanya gibah nih. Ya, di mana-mana dia ceritakan kejelekan tetangganya, kejelekan saudaranya, kejelekan orang lain. Jangankan tetangga, istri kita aja nggak boleh kita ceritain kejelekan. Ya. Dede bilang, udah bosan buat misi gue dah. Cerita sama Haji Nuryani. Kata Jinnya mau ngapa? Mau dideketin boleh mason. Ya elah. Kagak enak tuh terusannya gue pengen ganti aja dulu. Diceritain tadi jeleknya. Nggak boleh itu. Bulan Ramadan walaupun istri sendiri nggak boleh. Ya.
Jangankan bulan Ramadan, bulan lain juga nggak boleh kita ceritakan, apalagi ceritakan orang lain. Isi sendiri aja. Jadi harus dirahasiakan. Jelekan istri harus disimpan, jelekan suami juga disimpan. Suami sejelek apapun bu nggak boleh cerita sama orang lain. Itu namanya gibah juga. Ya. Karena biar bagaimanapun suami sejelek apapun kan adalah tulang punggung di rumah tangga, maka harus dihargai dan dihormati. Nggak boleh diceritakan. Kalau itu yang terjadi di batu, jadi pahala puasa kita akan hilang. Ngadu domba itu termasuk juga. Makanya saya paling kegedemen banget kalau ada orang ceramah ustaz kayak kiai kayak habib kayak suka ngajak berantem, kegedemen saya. Lah kagak ada ajaran Islam ngajakin berantem. Nah, kagak ada ajaran Islam itu damai. Nggak ada ngajakin berantem. Lah di Indonesia kan damai-damai aja. Kagak ada masalah. Damai-damai aja. Nggak kayak di negara-negara lain. Kita kan enak ngapain aja di sini adem. Ya. Mau kerja boleh, mau nggak kerja boleh. Mau diriin sarana ibadah di mana aja kalau ada tanahnya boleh. Coba di negara-negara lain. Diriin musola kagak bisa itu kalau nggak izin dengan pemerintah. Di kita mah kagak pakai izin udah jadi gue bilangin. Kagak diomelin sama pemerintah boleh. Ya. Jadi negara kita damai, jangan kita menjadi provokasi, jangan kita mengadu domba sesama umat Islam, mengadu domba sesama anak bangsa. Karena ajaran Rasulullah nggak begitu. Ajaran Rasulullah selalu menyejukkan dan membawa kedamaian. Nah kalau ada orang yang melakukan adu domba itu di bulan Ramadan ini, itu nggak dapat apa-apa tapi dia lagi puasa. Puasanya sia-sia. Nah, 3 hal tersebut kalau kita lakukan kata Rasulullah imanan wahtisaban. Kemudian yang ketiga al-imsaku anil muftirat, maka kata Rasulullah itu asyam yashfa'ani fil yaumil qiyamah. Jadi puasa itu dapat menolong kita pada hari kiamat. Ya Bu. Makanya dalam hadis ini dikatakan nih, lanjutannya yaqulu siyamu ay rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahwat bin nahari fasabbi'ni fihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa itu berkata kepada Allah. Bagaimana puasa itu menghadap Allah ucapannya? Rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahwati bin nahari fasabbi'ni fihi. Kata puasa itu nih, puasa minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, mana'tuhu ta'ama, saya yang mencegah, saya yang menghalangi kaum muslimin, kaum mukminin untuk melakukan makan dan minum pada siang hari, wasyahwati, dan mencegah untuk mengendalikan syahwatnya bin nahari pada siang hari. Kata puasa itu. Lalu lanjutannya puasa itu berkata fasyafi'ni fihi. Maka kalau saya memohon syafaat, ya Allah, bolehkah saya memberikan syafaat kepada kaum muslim? Maka apa jawab Rasul? Jawab Allah, fayusyafa'at atau fayashfa'. Kata Allah Subhanahu wa taala, silakan kamu memberi syafaat kepada orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dikabulkan doanya. Begitu juga Al-Quran. Wa yaqulul Quran mana'tuhun nauma bil-lail fasaffi'ni fihi.
Al-Quran juga yang kita baca, malam hari kita baca, pagi hari kita baca, siang hari kita baca, dia juga minta juga menghadap kepada Allah. Kata Al-Quran itu, ya Allah, kata Al-Quran, saya yang menghalangi kaum muslimin, kaum mukminin pada siang hari yang mestinya mereka tidur, jadi kagak tidur baca Al-Quran ya billail pada malam hari. Bolehkah kalau saya memberikan syafaat kepada kaum muslimin yang membaca Al-Quran tersebut? Apa jawab Allah? Yasfa'u, kata Rasulullah, silakan Al-Quran, kamu bisa memberikan syafaat kepada kaum muslimin yang membaca. Tuh. Enak ya? Udah berapa khatamnya nih? Udah berapa kali, Bu? Bu? Hah? Ada yang gak dilihat-lihat ya Qurannya tuh ya? Taruh di pojokan lemari aja tuh. Nah, bapak-bapak udah banyak yang khatmul belum nih Quran ini, yang khatam nih? Hah? Ada yang udah 3 kali? Ada yang baru sekali? Ada yang baru setengah? Ada yang nggak sama sekali gitu ya? Baca tuh. Kalau kita nggak sampai khatam ya kita baca. Kalau kita nggak bisa baca Al-Quran Bu ya, supaya tetap Al-Quran itu memberikan syafaat, baca kulhu sebanyak-banyaknya. Ya Al-Quran yang lain kagak bisa, apalagi cuma kulhu doang kan gitu ya. Habis sholat subuh baca kulhu, habis sholat asar baca kulhu 100 kali, habis sholat maghrib baca lagi 100 kali sambil nungguin isya, kemudian habis sholat zuhur baca lagi 100 kali. Gak apa-apa sampai akhir Ramadan. Paling malaikat bingung nyatetnya, ini kok kagak nambah-nambah kulhu. Di Ramadan pertama kulhu sampai akhir kulhu. Kagak nambah-nambah katanya. Ya, tapi tetap dapat pahala karena itu bagian dari Al-Quran. Kalau kita nggak bisa, apalagi yang udah tua-tua kan repot, mau belajar udah ribet ya. Jangankan baca Quran, baca Latin aja kadang-kadang udah ribet. Ya. Udah, kalau kita hafal kulhu, baca tuh kulhu. Ya, setiap bulan Ramadan ini baca sebanyak-banyaknya, mau 100 kali, mau 50 kali, 100 kali kulhu mah cepet nanti baca. Kalau kulhu kan rata-rata hafal ini Pak ya. Coba ya. Bu, kalau kulhu rata-rata hafal nggak? Insya Allah hafal. Baca, kalau nggak bisa baca Al-Quran surah-surah yang lain. Insya Allah pahalanya sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Nyambung dong. Ada yang perlu didiskusikan. Yang mau ditanya. Bu, ada yang mau ditanya? Bapak-bapak ada yang mau ditanya? Ini emang begini nih ngaji kalau kagak ngopi pada ngantuk. Ayo, ada nanya? Enggak ada? Ya kalau enggak ada udah kita cukupkan. Ya intinya puasa yang kita lakukan dengan penuh keimanan dan keikhlasan semata-mata mengharap ridho Allah, dan Al-Quran yang kita baca setiap hari di bulan Ramadan ini, maka insya Allah dua hal tersebut itu akan dapat memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat nanti. Puasa memberikan pertolongan kepada kita hari kiamat nanti. Al-Quran yang kita baca dapat memberikan pertolongan kepada kita hari kiamat nanti. Kenanya jaga puasa kita dengan baik. Kalau kita tidak kemana-mana, kita berada di rumah, maka usahakan kita pelihara puasa kita, jangan sampai batal puasa kita. Kemudian kalau kita juga tidak kemana-mana, lebih banyak ada di rumah, perbanyak membaca Al-Quran. Insya Allah ya hidup jadi berkah,
puasa kita dikabul oleh Allah pada hari kiamat nanti akan menjadi pertolongan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak ya, walaupun singkat dan sederhana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf atas perhatian dan kehadirannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.